Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, jumpa lagi dengan saya di mata pelajaran apa ini? Pikir kali Pak. Apa Mas? Pikir Pak. Hari ini pelajaran kalian ada SKI. Ada SKI sudah lebih. Nah, sebelum pelajaran dimulai silakan kan apa tuh? Barasi di unit berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ada yang tahu pembahasan kali ini tentang apa? Ibadah haji Pak. Ini SKI. Nggak tahu Pak. Nah, materi kali ini yaitu tentang kearifan Nabi Muhammad SAW dalam mewujudkan perdamaian. Sebelumnya saya minta mas dari tolong dihabisin. Pak, siapa? Yang bersih aja. Terima kasih Mas Haris. Gini, saya di sini mengajak kalian semua untuk berdiskusi, saling berpikir bareng-bareng. Jadi kita belajar bareng-bareng biar ada chemistry di antara kita ya. Nah, di sub tema kali ini kita ada 3 tema subnya, yaitu ada yang pertama kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam, yang kedua ada kondisi sosialnya, yang ketiga ada kondisi ekonominya. Oke. Sebelumnya pada pertemuan pertama sudah dijelaskan tentang jembatan untuk ke tema ini. Dalam kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam, ada yang tahu? Mas Fatih ada yang tahu ya tentang apa agama yang dianut pada sebelum Islam masuk? Menyembah berhala Pak. Oke. Sebelum itu ada lagi? Sebelum menyembah berhala? Tidak. Nah, penganut pada masa sebelumnya berhala itu penganut orang Mekah yaitu tentang tauhid, yang ajaran tersebut diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan turun-temurun ke Nabi Ismail. Nah, oke. Nah, pada subtema ini setiap sub kita mengadakan pertanyaan. Jadi untuk menghemat waktu, materi sub pertama langsung ke pertanyaan, gitu ya. Ya Pak. Nah, setelah Nabi Ismail menciptakan apa? Peristiwa apa dengan Nabi Ibrahim? Nah, oke, kurban. Nah, ini kurban ini menjadi adat istiadat orang Mekah, di mana seperti yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, seperti Ka'bah, peristiwa kurban, dan makam Nabi Ibrahim. Nah, selanjutnya gini, setelah pembelajaran tauhid ini sudah agak dilupakan oleh masyarakat Mekah, jadi mereka menganut ajaran apa lagi? Barasi. Jangan main apa dong. Oh ya maaf Pak. Apa barasi? Apa tadi? Tauhid. Tadi kan ajaran pertama tauhid. Setelah tauhid meluntur menjadi ajarannya apa? Apa Pak? Nah, tauhid ini udah luntur, jadi luntur maksudnya menghilang dari ajaran di Mekah. Nah, itu digantikan dengan ajaran menyembah. Oke. Ada yang tahu 3 berhala siapa namanya? Mata, Uzza. Satunya? Yang satunya adalah Mana. Lata, Uzza dan Mana. Oke. Nah,
ajaran ini diajarkan oleh siapa sih pertama kali? Ada yang tahu ya? Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Ajaran ini berawal dari Amir bin Lubai. Dia belajar dari negeri Syam, lalu dia tertarik jalan ke Mekah, lalu tertarik dengan ajaran tersebut, dan dia ajarkan ke masyarakat Mekah, gitu. Jadi ya, di sini ada yang tahu nggak? Maksudnya gimana sih Nabi Muhammad ini kok bisa mengubah semua ajaran yang ada di dalam Mekah ini dengan ajarannya Nabi Muhammad sendiri? Ada yang tahu pendekatannya dengan apa? Nggak tahu Pak. Mas Fatih apa? Pendekatan saintifik Pak. Oke. Di sini Nabi Muhammad mengajarkan tidak langsung mengubah semuanya yang ada di Mekah. Jadi dia sedikit demi sedikit mengubah perilaku masyarakat Mekah pada saat itu. Nah, langsung aja ke subtema yang kedua. Yang kedua yaitu kondisi sosial. Ada yang tahu kondisi sosialnya gimana? Ayat aja Pak, orang Mekah Pak, berubah. Itu bukan sosial. Itu lebih ke ekonomi. Nah, bangsa Arab pada dahulu emang hebat-hebat. Dia sebagian besar masyarakatnya memiliki jiwa kesenian yang besar. Dia sering membuat syair, musik-musik tentang tentang sholawat ya, berarti. Berarti saya bingungkan, di sana kalau tentang sholawat jadinya apa? Oke ya. Bangsa Arab pada saat itu memiliki karakter yang positif dan ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat harga diri martabat, penganut kebebasan yang loyal. Jadi masyarakat Mekah itu emang memiliki perilaku yang baik karena ada sesuatu pihak yang salah satu ini yang membuat misalkan kelas itu menjadi hitam gitu. Contohnya karakter baik tersebut terkikis oleh masyarakat kejahilian mereka. Oleh dari itu mereka biasa melakukan apa pada masa jahiliyah, Mas Haris? Masyarakat jahiliyah ngopi kan sambil ngapain kan? Sambil ngerokok Pak. Rapi. Biasanya ngopinya kalau minum khamr juga ya. Minum khamr, mabuk, berzina, berjudi, merampok dan sebagainya. Dan pada masa itu juga seorang perempuan dan budak itu nggak ada harganya di sana. Dia diperlakukan seperti hewan. Bahkan bisa saja seorang perempuan di sana diceraikan kapan saja, ketika kapan saja, tidak apa-apa. Yang laki-laki enak, yang perempuan Enak. nggak enak. Jadi terserah Mas Fatih kalau mau kembali ke masa jahiliyah. Ya, berarti dan juga perbudakan di sana masih memandang kasta dan apalagi tentang masyarakat yang kulitnya hitam. Gitu seperti saya. Mungkin pada saat itu gimana ya? Dibully Pak. Coba beli Pak. Oke. Terus apalagi yang kalian tahu tentang kejahiliannya masyarakat Arab? Ada yang tahu ya? Gimana? Lupa. Masalahnya apa? Mbak ini tadi Pak. Apa? Nggak tahu Pak, lupa. Lupa ya. Jadi kalau semisal dilihat di negara kita, coba masa kejahiliannya ada nggak? Di negara kita ada ya? Ada
Nah, menurut Mas Fatih gimana sih cara menyelesaikan itu? Dengan itu Pak. Atau memberi gimana lah? Berarti gimana? Atau memberi pencerahan atau gimana Mas? Oh, iya. Atau jangan? Itu kita berdoa kepada Allah Pak. Nah, Agar bisa kembali ke jalan yang benar dan doa juga harus dibarengi dengan dengan ideal. iya, oke. Idealnya Masya Allah. Masya Allah. Yang ketiga ada subtema yang terakhir, ada kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Nabi Muhammad pada saat remaja dia pekerjaannya apa? Mengembara domba. Oke. Di masa itu sudah kelihatan bangsa Arab gimana pekerjaannya, yaitu apa Mas Haris? Panas-panasan Pak. Panas-panasan. Oke, apa? Hah? Membuat berhala. Oke. Ini tentang kondisi ekonomi pada saat itu. Masyarakat Mekah mata pencahariannya bidang perdagangan, pertanian dan peternakan. Jadi mereka itu seperti yang dilakukan kepada Indonesia pada penyebarannya pada zaman dahulu. Penyebarannya yang pertama tentang dari segi perdagangan. Dia tidak hanya melakukan di Arab saja, tapi di semua saat dia menyebarkan agamanya. Nah, pada saat dulu orang kaya di kalangan mereka terlihatlah dari banyaknya hewan yang dimiliki. Jadi kalau kalian mempunyai hewan yang banyak, bisa dikatakan kalian kaya. Hewan semut. Hewan ternak seperti sapi, domba, Iya. ya sapi, kucing, Oke. Nah, kalian tahu nggak Enggak. kenapa cara sistem mereka dalam beternak ini gimana? Ini tidak hanya tentang ilmu agama ya, jadi tentang ilmu peternakan juga masuk. Masuk. Ada yang tahu? Betul ya. Jadi peternakan di sana mengikuti apa yang cuaca itu. Berarti ketika cuacanya hujan, para peternak itu biasanya larinya ke situ, ke posisi yang hujan, untuk mencari makanan untuk bahan-bahannya, untuk ternaknya. Jadi seperti ketika hujan kan masih banyak tumbuhan yang tumbuh sih. Nah, gitu. Ketika sedang panas, dia pulang lagi ke asal tempatnya, gitu. Muter-muter Pak ya? Menggembala. Mengembala. Oke, itu aja dari subtema tersebut. Coba tadi temanya ada berapa? Subtemanya? 3. 3. Yang pertama apa Mas Fatih? Peradaban. Peradaban. Oke, apa? Selain peradaban namanya? Kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat. Kondisinya gimana Mas Fatih? Kondisinya alhamdulillah baik. Kondisi pada saat itu mereka menyembah berhala yang pertama kali diletakkan di Mekah apa? Berhala. Melata. Salah. Mana? Salah semua Mas. Berhala yang pertama ada Hubal. Bukan. Dan Hubal itu terletak di Ka'bah. Itu berhala satu-satunya. Dan yang biasa disembah oleh semua masyarakat itu emang Lata, Uzza dan mana? Karena dia tersebar. Kalau Hubal itu sedikit kan? Gitu ya. Mas Haris, kondisi sosial masyarakatnya gimana Mas Haris? Sosialnya hancur Pak. Hancur. Awalnya hancur ya? Ya mereka sukanya mabuk Pak. Judi. Nah, Mbak Rosi gimana ini kondisi ekonominya pada saat itu? Merosot kayaknya Pak. Rosot. Iya Pak. Ya, Mesir pada saat ini bangsa
kondisi ekonominya. Dia bekerja sebagai apa? Sebagian besar. Pengusaha Pak, berdagang. Juragan, apa ya? Oke. Nah, saya kira itu aja. Berarti kalian udah hafal ya? Tentang sub ini. Karena apa? Materinya ini hanya 3 tahun. Jadi kamu ingat. Dan sistem pembelajaran kali ini menggunakan ceramah. Jadi kayak gini. Ya Pak, sakit ya Pak akunnya. Kok nggak berdiri Pak? Iya. Maghrib. Bercanda. Nah, oke. Itu saja materi kali ini dan pembelajaran kali ini. Silakan Mas Tate dibimbing berdoa untuk selesainya materi ini gitu Pak. Sekarang Pak. Sekarang kan? Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Nah, ada kata-kata terakhir. Nah, untuk sejarah ini jangan sekali-kali melupakan sejarah karena apa? Sejarah yang baik bisa kita gunakan untuk masa depan dan yang buruk bisa kita hindari untuk masa depan juga. Kayak gitu ya. Ya Pak. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.